Selamat pagi Romo. Selamat pagi Mas Bambang. Romo, kami di tim Komsos itu begitu banyak pertanyaan yang mampir di kami. Umat bertanya, sebetulnya bagaimana sebagai umat kami harus menyikapi suasana new normal ini Romo? Baik, terima kasih Mas Bambang dan sekaligus Romo mau menyapa umat teristimewa Paroki Ciledug. Pertama-tama, gereja sangat mengapresiasi sikap umat Katolik yang dengan tekun dan penuh kesabaran tentunya dalam menyikapi masa COVID-19 ini, khususnya sehubungan dengan peribadatan. Mulai Maret katakan demikian sampai Juni kurang lebih sudah 4 bulan. Nah, syukur kepada Tuhan bahwa saat-saat ini pemerintah dengan segala instansinya sudah memperbolehkan untuk membuka rumah ibadah kembali. Tetapi gereja Katolik khususnya di Keuskupan Agung Jakarta dan juga termasuk di paroki kita Ciledug ini, kita masih melakukan persiapan-persiapan supaya segala sesuatunya berjalan dengan lancar, khususnya protap-protap dari kesehatan harus kita siapkan sarana prasarananya. Gitu Mas, jadi kesabaran umat dalam hal ini untuk kembali merayakan Ekaristi secara offline di gereja tentu suatu kerinduan yang akan segera kita wujudkan, tapi terlebih dahulu kita menyiapkan sarana prasarana sesuai dengan protap kesehatan. Romo, sejauh mana persiapan dari Gereja Santa Bernadette ini di dalam menyambut new normal, khususnya di dalam tata peribadatan yang baru Romo? Baik, kita sudah membentuk tim gugus COVID-19 Paroki Ciledug Gereja Santa Bernadette untuk menyiapkan sarana prasarana sesuai dengan protap kesehatan sehingga semua aman dari penyebaran virus corona. Dan kalau semua sarana prasarana ini sudah kita siapkan, maka kita akan mengajukan kepada pemerintah setempat permohonan untuk membuka kembali rumah ibadah, dan kemudian kita akan mengajukan permohonan yang sama kepada Keuskupan Agung Jakarta. Kalau dua permohonan ini sudah kita dapat, maka misa offline di paroki kita akan segera kita mulai dengan kapasitas sekitar 20-30%. Kira-kira begitu Mas. Lalu untuk menghitung kapasitas tadi Romo, 30% atau 20% tadi, sarana apa yang akan kita gunakan sehingga umat yang hadir itu berarti ada tandanya begitu Romo? Baik, dengan kerjasama dari pihak Keuskupan akan membuat satu web Bela Rasa namanya, dan ini berlaku untuk semua paroki di Keuskupan Agung Jakarta. Umat yang mau hadir misa di parokinya masing-masing, nggak boleh ke paroki lain. Nah, ini akan berdasarkan biduk. Di situ akan dibuat semacam aplikasi tertentu untuk mendeteksi apakah umat ini bisa mengikuti misa offline di paroki itu. Nanti di situ juga soal kesehatan ditanya, soal umur ditanya, dan kapasitas akan kita tentukan. Misalnya 20%. Kalau 20% dari umat kita, maka kita akan tutup aplikasi itu 20%. Begitu. Oke Romo, lalu sebetulnya kapan gereja ini akan dibuka sehingga umat yang rindu itu meskipun hanya 30% dapat kembali hadir mengikuti misa di gereja ini Romo? Nah, kapan kita belum tahu persis, tetapi setelah kita mendapat surat izin dari pemerintah setempat dan juga dari KAJ, maka sesegera mungkin kita akan beritahukan, kita akan sosialisasikan kepada umat melalui tim Komsos kita, website yang kita miliki, supaya umat pun akhirnya bisa mengetahui informasi yang terkini dari paroki kita. Oke Romo, lalu yang misa hanya 20% atau 30%. Lalu yang 70% bagaimana Romo? Nah, dalam misa offline itu kita masih tetap juga melakukan secara bersama-sama misa online, live streaming. Jadi umat yang belum bisa bergabung di gereja atau mengikuti misa secara offline, tetap mengikuti misa online di rumah masing-masing.
masing-masing tentunya. Gereja Katolik dalam hal ini sangat hati-hati seperti pesan Bapak Kardinal kita Ignatius Suharyo. Meskipun rumah ibadah yang lain sudah dibuka beberapa minggu yang lalu, tapi Gereja Katolik belum karena banyak hal yang harus dipersiapkan. Persiapan ini juga dibuat sedemikian rupa dan terkesan sangat ketat. Kenapa? Karena demi kepentingan bersama. Kalau Bapak Ibu merasa kok seperti ini sebagai ungkapan cinta gereja kepada umatnya supaya tidak terkena atau tertular virus COVID-19. Maka kita yakin umat Katolik yang terkasih sangat tekun dan sangat sabar. Mau tidak mau, suka tidak suka, inilah situasi yang terjadi saat ini. Dan dengan demikian saya mengajak kita seluruhnya umat Katolik tetap bersabar dan bertekun. Tiba saatnya semuanya indah pada waktunya. Terima kasih Romo, bukan berarti gereja lamban, tetapi hati-hati demi kesehatan bersama. Betul. Demikian Bapak Ibu, adik-adik, sahabat-sahabat kaum muda, penjelasan dari Romo Paroki kita, Romo Lama Sihombing CICM. Terima kasih Romo, selamat siang, Tuhan memberkati.